بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, saya ingin membaca satu kutayib, kitab kecil yang ditulis oleh salah seorang ulama Taif, yang beliau termasuk di antara murid Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Ashru Wasaya Liquwatil Hifzi wa Ilajin Nisyan. Ada 10 wasiat untuk menguatkan hafalan dan obat dari lupa. Dan kitab kecil ini saya melihat kitab yang sangat penting dan insyaallah ta'ala bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu. Dan yang kita maksudkan penuntut ilmu di sini bukan hanya yang duduk di pondok pesantren sebagai santri, akan tetapi setiap mereka yang hendak memelihara ilmu yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Risalah ini ditulis oleh Badr bin Ali bin Tami Al-Utaibi, dan beliau sebagaimana kita sebutkan termasuk di antara ulama al-barizin di Taif, min ulama ahli sunnah kama na'rifuhu fi adh-dhahir. Naam, dan di antara yang al-mulazim terhadap Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan risalah ini sebelum dicetak sudah tersebar di internet, di situs beliau. Naam, risalah ini cukup mendapatkan penerimaan khususnya di kalangan para thalabatul ilm, sehingga insyaallah ta'ala mungkin tidak begitu lama kita akan menyelesaikan kitab ini, sebab ini adalah kitab kecil yang insyaallah ta'ala bermanfaat bagi para ikhwan. Kita akan membaca pada setiap hari insyaallah ta'ala di sore hari, kecuali pada hari Kamis kita akan membaca kitab sirah Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kita langsung saja memasuki apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sa'altani barakallahu fikum an wasaili taqwiyatil hifzi wa iladin nisyan. Engkau telah bertanya kepadaku atau meminta kepadaku barakallahu fik tentang wasilah, cara-cara untuk menguatkan hafalan, baik bagi yang hendak menghafal Kitabullahil Karim atau menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau menghafal kalamul ulama, atau menghafal syair-syair yang bermanfaat. Jadi risalah ini beliau tulis sebagai jawaban
dari seseorang yang meminta kepada beliau untuk menjelaskan tentang wasilah, cara-cara untuk menguatkan hafalan dan obat dari kelupaan. Fa aqulu, maka aku pun mengatakan, inna quwwatal hifdzi wa dhabtahu min jalilil mazaya allati yataqaddamu biha talibul ilmi ala aqranihi. Sesungguhnya kekuatan hafalan dan ketelitian dalam menghafal ini termasuk di antara kemuliaan dari yang mulia, dari keistimewaan yang dipersembahkan oleh seorang penuntut ilmu, yang dia lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang-orang yang selevelnya dari kalangan teman-temannya. Tentunya seorang ketika dia memiliki hafalan yang lebih, maka dia akan mengalahkan yang lainnya. Sebab hafalan itu merupakan keutamaan, keistimewaan yang diberikan kepada seseorang. Wal ilmu mahalluhu sudur, dan ilmu tempatnya adalah di dalam dada seseorang. Itulah ilmu. Bukan berarti kita menafikan bahwa apa yang tertulis di dalam buku-buku tulis kita tidak termasuk dari ilmu. Tidak demikian, itu termasuk ilmu. Akan tetapi seorang yang memiliki hafalan punya kelebihan, punya keistimewaan di mana dia mampu untuk mengeluarkan kapan saja dia inginkan. Yastahdziru mata syaa. Dia mampu istihdhar, menghadirkan, menyebutkan kapan dia menginginkannya. Berbeda kalau seorang menyimpan ilmunya dalam daftar atau dalam kitab. Nah, kadang-kadang seorang tidak punya persiapan, dia berangkat satu tempat dalam keadaan dia tidak membawa kitab. Tapi kalau seorang memelihara ilmu itu di dalam dirinya, di dalam dadanya, maka dia mampu menghadirkan kapan dia membutuhkannya. Maka beliau mengatakan, wal ilmu mahalluhu sudur. Ada sebagian mengatakan al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Maksudnya seorang yang menghafal ilmu akan memiliki kelebihan dan keistimewaan. Wala tujhidu makanatal kitabil mastur, akan tetapi hafalan yang terdapat pada diri seseorang ketika dia menghafal ilmu tersebut tidaklah bertentangan dengan kedudukan kitab yang tertulis di dalamnya ilmu. Dalam artian kedua hal ini tidak bertentangan, namun saling mendukung, saling menopang. Seorang tidak mencukupkan dengan apa yang disebutkan di dalam Alkitab. Namun yang terpenting juga ketika seorang menghafal ilmu itu disimpan di dalam dadanya. Walakinnal kitaba kafilun bihifdzil ilm wa hifdzus sadri kafilun bistihdharihi. Kata beliau, akan tetapi kitab itu manfaatnya adalah memberikan jaminan terpeliharanya ilmu. Sebab hafalan kadang-kadang seorang lupa. Al-hifdzu khawwan kama yuqal. Hafalan itu kadang-kadang mengkhianati pemiliknya. Sehingga dari sini manfaat kitab itu sangat besar. Ketika seorang lupa, dia kembali kepada rujukannya, yaitu kepada kitab. Wa hifdzus sadri kafilun bistihdharihi, dan menghafal di dalam dada seorang itu akan menjamin kemampuan seseorang untuk menghadirkan ilmu kapan dia menginginkan dan membutuhkannya. Fayakunul mahfudhu ma'a talibil ilmi aina mahalla wa nazal, sehingga apa yang dihafal oleh seorang ketika dia menghafal ilmu bagi seorang penuntut ilmu itulah yang terpenting, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia singgah, maka dia sangat membutuhkan ilmu tersebut. Bayangkan kalau seorang tidak menghafal ilmu, ketika dia turun di satu daerah, dia tidak menghafal ilmu, dia mengandalkan kitab, dia lupa membawa kitabnya. Ada seorang bertanya kepadanya, nah, apa hukumnya ini? Mungkin kita mengetahui jawabannya secara umum, hukumnya boleh. Kalau dia mengatakan apa dalilnya, nah ini jadi masalah. Kalau seorang tidak menghafal ilmu, maka dia kesulitan untuk menghadirkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa hifdzul ilmi fil kutubi li'ammatil ummah, amma hifdzuhu fis sudur fahuwa li khassatihim minal ulama'ir rasikhin. Memelihara ilmu di dalam kitab-kitab itu untuk seluruh umat, keumuman umat. Sebab kitab ketika di dalamnya berisi ilmu tidak hanya dibutuhkan oleh pemiliknya, namun ilmu itu akan tersimpan. Ketika dia meninggal, ilmu itu yang telah ditulis dalam kitabnya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau telah meninggal, namun tulisan-tulisan beliau masih dimanfaatkan. Al-Imam Al-Bukhari, beliau telah meninggal, namun kitab sahih beliau masih dimanfaatkan. Al-Imam Muslim telah meninggal, namun kitab beliau masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, maka itulah manfaat dari kitab li'ammatil ummah, untuk keumuman umat. Wa amma hifdzuhu fis sudur fahuwa li khassatihim minal ulama'ir rasikhin. Akan tetapi memelihara ilmu di dalam dada, maka itu untuk kekhususan mereka dari kalangan para ulama yang kokoh dengan keilmuannya. Wa li hadza fal Qur'anul Karim lamma takaffala Allah Ta'ala bihifdhihi kana awwalu hifdhihi wa qararihi fi sudurir rijal. Oleh karena itu Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Al-Qur'an itu terpelihara, tidak akan terjadi perubahan, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Al-Qur'an terpelihara dari berbagai perubahan. Namun kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menjamin terpeliharanya Al-Qur'an, maka yang paling pertama pemeliharaan Al-Qur'an, yang paling pertama yang menyebabkan terjaganya Al-Qur'an adalah di dalam dada-dada para penghafal Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Itulah yang paling utama. Kama qala ta'ala an kitabihil karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, dalam suratul Ankabut ayat 49. Allah Jalla wa ala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun." Namun Al-Qur'anul Karim itu merupakan ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu dihafal, terdapat di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Ya, ini dihafal oleh mereka para hafadzul Qur'an, dan tidak adalah yang membangkang dan membantah ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Maka ini yang paling pertama yang menyebabkan terpeliharanya Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika mereka menghafal, ada seorang keliru dalam bacaannya, maka segera ditegur. Apa yang ente baca ini keliru. Apa yang anda baca tadi adalah kesalahan yang benar demikian. Menunjukkan bahwa mereka menghafalnya. Thumma lamma khifa dhahabuhu bidhahabi ahlihi kutiba al-mushaf asy-syarif fi ahdi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa man jaa ba'dahu min as-sahabati radhiyallahu anhum. Kemudian tatkala dikhawatirkan hilangnya Al-Qur'an dengan meninggalnya para penghafal Al-Qur'an, barulah pada saat itu ditulislah mushaf. Dan itu pada masa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau perintahkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran mushaf. Ya, mulai dari apa yang ditulis di pelepah kurma, di bebatuan-bebatuan yang disimpan oleh para sahabat, lalu kemudian dikumpulkan dan disatukanlah pada mushaf. Kapan Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal itu? Ketika beliau mengkhawatirkan semakin banyaknya orang-orang yang meninggal dari kalangan para qurra, para hufadzul Quran, khususnya pada saat ya terbunuhnya para penghafal Al-Quran dalam peristiwa perang melawan Musailamatul Kadzdzab, dalam perang Yamamah. Banyak yang meninggal dari para hufadzul Quran. Ini yang dikhawatirkan Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan bahwa penulisan dan
dijadikannya mushaf Al-Quran Al-Karim itu datang setelahnya. Sebelumnya mereka mengandalkan para penghafal yang mereka simpan di dalam dada-dada mereka. Kemudian setelah itu yang datang setelahnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum sampai pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyatukan bacaan kaum muslimin dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim di atas bahasa Quraisy. Wa ma'a dzalika yabqa lil hifdzi martabatun 'aliyah 'inda ulama. Namun ketika ditulisnya mushaf, apakah hafalan itu sudah tidak lagi bermanfaat? Mungkin ada yang mengatakan, sudah ngapain lagi menghafal Al-Quran? Sekarang kan sudah ada mushaf. Kalau sudah ada mushaf ya tinggal dibaca, selesai. Surah apa yang kita butuhkan mudah untuk dikeluarkan. Kalau begitu sudah tidak ada lagi kelebihan menghafal Al-Quran Al-Karim. Kata beliau tidak demikian. Ya. Meskipun telah dibukukan al-mushaf, mushaf Al-Quran Al-Karim, akan tetapi menghafal Al-Quran Al-Karim tetap saja memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan para ulama. Yuzanu bihi sahibul ilmi mimman laysa min ahli, di mana seseorang itu akan diketahui memiliki ilmu dari orang-orang yang bukan dari kalangan para ahli ilmu. Wa ma ajmala ma qila fi dzalika syi'ra, dan alangkah indahnya apa yang disebutkan dalam sebuah syair. Kata beliau, ilmi ma'i aynama yammamtu yatba'uni, batni wi'a'un lahu la batnu sunduqi, in kuntu fil baiti kana al-ilmu ma'i, au kuntu fis suqi kana al-ilmu fis suqi. Ilmuku bersamaku, dimanapun aku menuju maka ilmu itu akan senantiasa mengikuti, karena dia hafal. Dia menghafal ilmu, maka kemanapun dia pergi maka ilmu itu akan selalu bersamanya. Batni wi'a'un lahu, perutku itu menjaga ilmu, bukan perut sunduk, ya, bukan perut yang ibaratnya seperti tempat penampungan, seperti peti yang di sana diisi makanan, hanya makanan aja yang diisi, makan minum, ya, tidak ada hafalan sama sekali. Kata beliau, perutku ini adalah yang menjaga ilmu sebagai tempat ilmu, bukan hanya sebagai tempat makan atau minum. Ketika aku di rumah, ilmu itu akan selalu bersamaku, dan ketika aku di pasar, ilmu tersebut tetap bersamaku di pasar, yakni di mana saja. Berarti kan dia menghafal. Maka ini menunjukkan ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pentingnya seorang memelihara ilmu itu. Wa qala Abdul Razzaq As-San'ani, berkata Abdul Razzaq As-San'ani, pengarang kitab Musannaf, kata beliau, ilmun la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammam fala ta'udduhu ilma. Ilmu yang seseorang itu tidak masuk bersamanya ketika masuk WC, ketika masuk kamar mandi, jangan kamu menganggap itu ilmu. Nah, kalau dia di luar dia hafal, dia tahu karena dia bersama kitab itu. Ketika dia masuk ke dalam WC, lupa ilmunya, berarti kan dia enggak hafal. Nah, ilmun la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammam fala ta'udduhu ilma. Ilmu yang tidak masuk ke dalam kamar mandi bersama dengan pemiliknya, kamu jangan menganggap itu sebagai ilmu. Nah, perkataan siapa itu? Perkataan siapa ya akhi? Ilmun la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammam fala ta'udduhu ilma. Perkataan siapa? Abdul Razzaq As-San'ani. Hati-hati, bisa ditanya secara tiba-tiba nanti antum. Perkataan siapa? Idris. Siapa? Apa? Siapa? Abdul Razzaq. Siapa? Samarindi. Siapa? As-San'ani. Son'a itu di mana? Di Yaman. Nah. Wa ansyadu fi dzalika, dan mereka menyebutkan syair berkenaan tentang hal ini. Kata beliau, wa laysa bi'ilmin ma hawal qimatru mal ilmu illa ma hawahu as-sadru
fadzaka fihi syarafun wa fakhrun wa zinatun jalilatun wa qadru. Bukanlah ilmu yang disimpan di dalam daftar, akan tetapi ilmu tidaklah ilmu kecuali apa yang disimpan di dalam dada. Walaysa bi'ilmin ma hawal qimatru. Qimatru itu daftar. Mal ilmu illa ma hawahu sadru. Tidaklah ilmu kecuali yang disimpan di dalam dada. Fadzaka fihi syarafun wa fakhrun. Maka menghafal ilmu di dalam dada itu merupakan keutamaan dan kebanggaan. Wa zinatun jalilatun wa qadru. Dan merupakan hiasan bagi seorang talibul ilm, dan merupakan kemuliaan dan ketinggian derajat. Wa jumlatul qaul, kesimpulan dari apa yang disebutkan, annal hifdha syarafun, bahwa menghafal itu merupakan kemuliaan. La ya'diluhu syarafun fi maidanil ilm idza kana ala tauhidin wa sunnah. Tidak akan ada yang bisa menyainginya dari satu kemuliaan dalam medan ilmu, dengan syarat seseorang itu berada di atas tauhid dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma in kana ala ghairi tauhidin wa sunnah fala qimata lah. Adapun kalau seorang dia punya banyak hafalan, bahkan dia menghafal hadis sekian banyak, bahkan mungkin dia menghafal Bukhari, Muslim dan yang lainnya, namun apabila dia tidak berada di atas aqidatut tauhid, tidak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nilainya, kata beliau. Wala barakata fih, dan tidak ada berkahnya. Wala yu'addu mizanan yuqasu bihin nas, dan tidak bisa dijadikan sebagai timbangan untuk mengukur keadaan seorang. Maka yang terpenting di sini ikhwan, ketika seorang menghafal ilmu, utamakan yang paling utama adalah tauhid, ikhlas. Ilmu itu ibadah, maka keikhlasan sangat dibutuhkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ala sunnah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang mubtadi', ahlul bid'ah, muttabi'ul hawa, la yanfa'uhu kathratu al-hifdz. Tidak bermanfaat baginya meskipun dia punya banyak hafalan. Punya banyak hafalan hadis, Masya Allah. Punya hafalan Quran, Masya Allah. Tapi juga dia rajin, ya, datang ke kuburan meminta dan memohon pada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat. Yang dibutuhkan adalah tauhid dan sunnah seseorang. Oleh karena itu Az-Zahabi rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan dalam Syiaru A'lamin Nubala, dalam biografinya Utsman Ad-Darimi rahimahullah, beliau mengatakan walaysal ilmu bikathratir riwayah walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb wa syartuhu al-ittiba' wal firaru minal hawa wal ibtida'. Kata beliau, bukanlah ilmu banyak riwayat meskipun dia punya banyak hafalan. Nah, itu bukan ilmu, akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam dada seseorang, di dalam hati seseorang. Syaratnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri dari mengikuti hawa nafsu dan perbuatan bid'ah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hal ini, ya, tentang pentingnya ilmu itu bukan kathratur riwayah, akan tapi ilmu itu adalah ittiba'ul haqq. Maka beliau mengatakan waqad futina bihi katsirun minal mutaakhirin bihadza wa dhannu anna man kathura kalamuhu wa khisamuhu wa jidaluhu fi masailid din huwa a'lamu mimman laysa bidzalika wa hadza jahlun mahad. Telah banyak yang tertipu dari orang-orang terbelakang sekarang ini. Mereka menyangka bahwa ilmu itu adalah orang yang banyak bicara, yang banyak ngomongnya. Ya. Kalau orang banyak ngomong, di masjid ngomong, di sakan ngomong, di luar ngomong aja terus. Atau banyak debat, taunya berdebat. Nah, ya. Setiap membuat majelis debat. Nah,
dalam permasalahan-permasalahan agama. Dianggap bahwa orang yang banyak bicara, orang yang suka debat adalah orang yang lebih berilmu dibandingkan orang yang diam. Orang yang tidak demikian, taunya diam gitu. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, persangkaan ini jahlun mahud, ini kejahilan semata. Ini kebodohan. Sebab ilmu itu bukan banyak bicara, ilmu itu bukan banyak debat. Akan tetapi ilmu itu adalah ketika seseorang mengamalkan al-haq. Mengamalkan al-haq, at-tajarrud fi ittiba'il haq. Mengikuti kebenaran. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang harus ditanamkan pada diri kita. Kita tidak menuntut ilmu kecuali untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kita tidak menghafal ilmu melainkan karena menghafal ilmu itu adalah ibadah. Menghafal ilmu itu adalah merupakan syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nadharallahu imra'an sami'a minni haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan pada seorang, dia telah mendengarkan dariku hadis, lalu dia menghafalnya. Lalu dia sampaikan kepada orang lain. Maka ilmu itu ibadah, menghafal ilmu itu adalah ibadah. Maka ikhlas ya ikhwan. Jangan mengharapkan ketika seorang menghafal ilmu itu untuk menuntut dunia, untuk mencari kemegahan dunia, untuk memperlihatkan kehebatan di hadapan orang lain bahwa ana bisa begini, ana bisa begitu. Jangan sama sekali ya ikhwan. Jadikan amalan kita ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.